koruptor harus dibasmi, siapapun itu. Di belakangnya ini ada geng Jokowi. Jangan melakukan ini karena kepentingan politik, apalagi karena dendam. KPK memproses lebih lanjut kasus-kasus yang melibatkan keluarga Mulyono. Jangan sampai karena keluarga Jokowi dia tidak mau melanjutkan. Prabowo itu jangan hanya pidato, ya, menggebu-gebu, tapi minim dalam eksekusi. Jadilah orang yang bukan hipokrit. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai dari KPK. Kita tahu tadi para pendekar, para tokoh melaporkan ke KPK. Ada Bang Said Didu, Refli Harun, ada Pak Prof Antoni, ada Pak Marwan Batubara, ada Eros Jarot. Dan yang menarik, ada dua yang mantan jebolan dari KPK juga, Pak Abraham Samad dan Situmorang. Saud Situmorang. Tentu Pak Marwan akan melaporkan tentang hal-hal yang terpenting dilaporkan. Tetapi sebelum ke situ, sekarang ini yang sedang menarik itu adalah penangkapan Tom Lembong. Tom Lembong ditangkap dan langsung diperiksa, jadi tersangka. Yang menarik itu bukan orang prihatin terhadap penangkapannya, tetapi banyak orang bergembira dari sisi, wah ini genderang kurang mau dibuka ini. Berani-beraninya membuka Tom Lembong. Padahal sederet Menteri Perdagangan yang melakukan hal yang sama, yang kasusnya mungkin berat-berat, kok Tom Lembong yang mungkin yang sebentar dia menjabat, kok yang dijadikan tersangka. Ini cerita sangat menarik dan kita mohon keterangan dari Pak Marwan terkait dengan ini, dan tentunya dilanjut tadi dengan hal-hal yang terpenting harus dilaporkan tadi. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi saya kira kalau kita bicara kasus Tom Lembong, seandainya proses hukumnya itu memang secara objektif ada delik yang pantas untuk dijadikan dasar bahwa dia harus diproses, artinya hukum ditegakkan, saya kira kita tidak masalah. Ya, rakyat pasti setuju. Tapi kalau ini lebih berat kepada pertimbangan politik, maka ini kita harus protes keras. Ya, yang jelas tadi koruptor harus dibasmi, siapapun itu. Seandainya itu juga teman kita atau orang yang memang satu visi dengan kita pada saat Pilpres misalnya, kita dukung Anies Imin karena di dalamnya ada Tom Lembong, artinya itu kan teman kita juga. Ya. Pasti kita merasa prihatin seandainya ini dilakukan hanya karena pertimbangan politik. Ada aspek politik di sana. Jadi karena itu, oke, Anda main politik, tapi Anda juga dinilai oleh masyarakat. Dan jangan lupa di belakang Tom Lembong ini ada siapa, jangan sembarangan. Itu satu. Tapi tetap bahwa karena ini negara hukum, maka tegakkanlah hukum secara fair, secara adil. Dan impor gula itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Dan saya kira kuotanya itu jauh lebih besar dibanding yang Tom Lembong lakukan, karena beliau menjabat mungkin hanya sekitar 2 tahunan begitu ya. Misalnya Zulkifli Hasan, lalu dulu pernah yang dari Nasdem siapa namanya Lukita Enggar ya. Terus ada yang lain-lain, saya kira cukup banyak yang mestinya itu diproses juga. Ini kan sudah jelas titiknya kan soal pada impor gula ya. Ya. Para pakar kira-kira kesulitan nggak untuk membandingkan atau melihat proses impor gula itu yang terjadi pada menteri-menteri sebelumnya atau bahkan sampai Zulkifli Hasan yang tentunya lebih besar impornya itu? Iya, saya kira kalau bicara delik ya, maka delik ini harus bisa memenuhi persyaratan
yang ada dalam undang-undang KUHP misalnya. Jangan sampai justru delik ini direkayasa, itu kita ingatkan. Nah, tapi kalau delik ini memang juga diidap oleh menteri-menteri yang sebelum-sebelumnya, ya proses juga begitu. Jangan malah ini karena masalah politik lalu entah dendam atau apa tujuan-tujuan yang lainnya, kita mau ini supaya dihentikan kalau memang itu yang lebih dominan pertimbangannya. Tapi kalau pertimbangan hukum, silakan proses. Tapi kalau politik yang lebih dominan, apalagi ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu, atau mungkin juga untuk setelah itu nanti siapa karena selama ini orang ini berbeda pendapat dengan Jokowi misalnya, ya saya kira presiden harus bertindak. Ya jangan biarkan ini, saya khawatir ini di belakangnya ini ada geng Jokowi, ada Jokowi gitu kan. Jadi karena itu Pak Prabowo sebagai presiden, pemimpin tertinggi di NKRI juga harus mengendalikan. Ya jangan sampai membiarkan Jokowi masih cawe-cawe di mana-mana gitu. Ya itu yang menarik Pak Marwan. Karena sekarang ini kan banyak tebakan-tebakan lah, misalnya wah ini spekulasi. Prabowo barusan mencanangkan penangkapan koruptor, kemudian sudah langsung bergerak seperti ini, atau ada orang yang menganggap wah ini Jokowi ini sakit hati sama si Lembong dengan mengatakan bahwa penjilat itu lebih besar bahayanya daripada bom nuklir misalnya gitu. Mungkin tersinggung dia bisa langsung nikah seperti itu. Apa kira-kira? Saya tidak mau berspekulasi bahwa ini karena itu. Yang saya inginkan adalah hukum ditegakkan, berlaku untuk semua, karena semua rakyat Indonesia ini berlaku sama di hadapan hukum. Nah, yang kedua, jangan melakukan ini karena kepentingan politik, apalagi karena dendam. Yang ketiga, bahwa yang menjadi pemimpin tertinggi sekarang itu adalah Prabowo. Terlepas bahwa dia katanya mau memberantas korupsi pada pidato perdananya, tapi jangan ini dijadikan alasan oleh orang lain misalnya, oleh Jokowi untuk menghantam sesuatu atau orang yang dia selama ini sudah dendam. Sebaliknya, yang keempat, saya kira Prabowo harus tunjukkan dialah panglimanya. Dia harus mengendalikan nih orang-orang, termasuk ini siapa yang menangkap. Artinya sudah terlanjur Lembong dengan kasus itu diperlakukan seperti itu, harus berlaku juga atau direncanakan juga kepada menteri-menteri yang lain. Menteri yang lain yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya, yang kedua bahwa ini diproses oleh Kejaksaan Agung atau polisi. Yang menangkap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung ini kan jaksa agungnya itu tunduk kepada Prabowo. Apakah Jaksa Agung ini menjalankan perintah Prabowo atau menjalankan perintah Jokowi? Pak Prabowo harus memastikan bahwa dia yang mengendalikan, yang menjadi pemimpin Jaksa Agung ini, bukan Joko Widodo. Ya, jadi kita tuntut Pak Prabowo itu untuk bersikaplah sebagai seorang pemimpin. Dan tidak ada yang lebih tinggi kalau kita bicara negara dan pemerintahan itu dibanding Pak Prabowo sendiri, bukan Pak Jokowi yang lebih tinggi. Baik, kita tunggu aja kasus setelah Lembong. Tapi terpenting adalah para pendekar yang jumlahnya mungkin 12 lebih Pak ya. 12 orang. Kira-kira apa yang menjadi kesepakatan untuk segera melaporkan sesuatu yang paling menarik atau apa saja, Pak? Jadi saya kira tujuan utama kita datang ke KPK oleh sekitar 12 orang tadi ada Pak Said, Pak Antoni, Saud Situmorang, Eros Jarot, Mas Roy Suryo, Refli Harun, Petrus Celestinus, Lukas dan sebagainya itu memang untuk menagih dan mendorong KPK memproses lebih lanjut kasus-kasus yang melibatkan keluarga Mulyono. Itu yang penting. Kasus-kasusnya itu antara lain apa? Soal Blok Medan, soal private jet, kemudian soal
gratifikasi yang dulu sudah dilaporkan Ubed. Nah, ditambah lagi tadi saya menyampaikan bahwa kasus dana BPDPKS yang terkait dengan Wilmar dan Sinarmas, Wilmar ini menjadi sponsor Persis Solo. Ternyata anak Jokowi itu bisa punya saham di sana. Kaisang punya saham 40%. Lalu ada yang namanya Kevin, temannya Gibran, itu 30%. Ada Erick Thohir. Nah, lalu di sisi lain dana BPDPKS ini lebih banyak dipakai untuk program biodiesel, mencampur minyak solar dari fosil dengan energi yang datang dari CPO, dicampur ada B20, B30. Ini pengeluarnya sampai di sekitar 100 triliun. Dan yang menikmati bisnis ini untuk melakukan proses tadi dan memproduksinya itu adalah Wilmar. Kok bisa begitu saja? Ya, pertama jumlahnya. Wilmar sendiri sekitar 39 triliun. Lalu ada berikutnya itu ada yang kaitannya dengan Sinarmas itu hampir 20 triliun. Sementara tadi ada kasus bagaimana ini perusahaan-perusahaan besar ini selalu mendukung keluarga Jokowi, termasuk misalnya Sinarmas itu kan mendukung program-program IKN atau yang lain-lain ya. Nah, kita ingin ini diusut oleh KPK. Tapi yang lebih penting tadi yang melibatkan tiga besar tadi ya, gratifikasi yang dilaporkan Ubed, gratifikasi anak-anak Jokowi, kemudian Blok Medan, kemudian yang penting lagi tadi kaitannya dengan masalah sawit itu ya. Nah, saya kira dengan mengingatkan KPK, kita mendapat respon yang cukup positif. Meskipun waktunya tinggal 2 bulan posisi mereka itu, ada indikasi dari pimpinan KPK yang menerima kita itu bahwa mereka akan melanjutkan. Nah, yang tadi menerima kita itu adalah PLT pimpinan KPK yaitu Pak Nawawi, kemudian Pak Alexander Marwata. Apakah pelaporan itu sudah bentuk dalam laporan-laporan tertulis atau baru menyampaikan judul-judul atau seperti apa, Pak? Karena kasus yang saya sebut tadi 3 itu memang pernah dilaporkan dan konon ini juga sebetulnya data yang mereka miliki itu sudah cukup lengkap, tapi mungkin ada intervensi dari dari penguasa, ya saya kira penguasanya itu ya jelas Jokowi lah. Ya. Ini kok tidak berlanjut, ya mereka mungkin saja sudah ada yang dipanggil diperingatkan untuk tidak melanjutkan. Nah, tapi dengan kita datang ini sebetulnya bersamaan dengan pidato perdananya Pak Jokowi, Pak Prabowo, maka itu yang saya sebut bahwa kita punya harapan bahwa dugaan korupsi keluarga Mulyono ini punya potensi sangat besar untuk diproses lebih lanjut. Jadi kita berharap atau berharap pada Prabowo dua-duanya itu, atau mendorong untuk segera melakukan pengusahan apa yang dilakukan, melanjutkan proses hukum. Kita datang, kita mendorong, kita berharap untuk bisa segera dilanjutkan dan responnya itu cukup positif. Tapi seandainya pun dalam waktu 2 bulan ini mereka tidak bisa menuntaskan karena ada komitmen tadi ingin menuntaskan, maka kepada pemimpin KPK yang nanti akan berganti di bulan Desember, ini kan tidak bisa untuk berdalih atau menutup kasus ini, karena pimpinan lama sudah komited dan katanya bukti-bukti yang dimiliki itu sudah lebih dari cukup gitu. Jadi jadi saya ingatkan lagi ada 3 besarnya itu tadi gratifikasi anak Jokowi, kemudian dari sejumlah konglomerat, kemudian private jet,
kemudian Blok Medan. Itu 3 besar. Ditambah nanti kasus yang terkait dengan dana sawit yang melibatkan Wilmar Sinarmas dan terutama itu adalah Kaisang dan Erick Thohir. Ya, baik. Terakhir, apakah serbuan dari para tokoh ini tadi ya, para pejuang ini tadi, karena didahului dengan penangkapan Tom Lembong atau kebetulan saja waktunya? Saya kira kebetulan saja, karena kita memang sudah meniatkan tertrigger oleh pidato Pak Prabowo sendiri bahwa dia akan berantas korupsi. Apalagi kita kaitkan dengan dulu pernyataan almarhum ayahandanya Pak Prabowo bahwa korupsi di Indonesia itu kalau bicara APBN, dana APBN itu nilainya malah sekitar 30% atau lebih. Ya kan, ini kan lalu digabung dengan pidato perdana. Maka di samping bahwa kita ingin mendorong Pak Prabowo melakukan pemberantasan korupsi, lalu sikap ini harus ditunjukkan tidak pandang bulu. Jangan sampai karena keluarga Jokowi dia tidak mau melanjutkan. Ya kan? Lalu kita juga mau bukan cuma keluarga Mulyono, tapi banyak menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Misalnya Erlangga Hartarto, Ketua Golkar, yang karena ada sprindik dipaksa mundur dari posisi sebagai Ketua Golkar. Sprindik ini kalau bicara penegakan hukum yang sudah dipegang oleh Jaksa Agung, mestinya kan dilanjutkan untuk orangnya dipanggil jadi tersangka, diproses. Ya, tapi kalau justru dipakai oleh Joko Widodo untuk mengendalikan orang-orang yang punya potensi untuk bisa mendukung agenda-agenda busuknya, maka Pak Prabowo harus potong ini sikap penyanderaan yang sifatnya ini istilahnya politik sprindik. Jadi terakhir saya ingin ingatkan supaya Pak Prabowo itu jangan hanya pidato ya menggebu-gebu, tapi minim dalam eksekusi. Jadilah orang yang bukan hipokrit. Tapi apalagi rakyat mendukung penuh ya. Pasti mendukung. Rakyat akan mendukung apapun langkah-langkah positif yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Nah, terakhir sekali kita juga mengingatkan agar pansel pemilihan pimpinan KPK itu hasilnya ya yang katanya sudah ada 10 orang yang itu sudah disampaikan oleh pemerintah yang penanda tangannya itu adalah Joko Widodo. Kita minta itu dibatalkan saja. Batalkan, bikin panitia baru. Kalau memang konsisten dengan pidato tadi. Jadi mestinya Pak Prabowo juga harus berani. Rakyat ada di belakang beliau. Baik, terima kasih Pak Marwan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.